Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Semoga Anda semua selalu sehat. Apapun situasi hidupmu, tetaplah bersyukur kepada Tuhan kita. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menyimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Yesus memberi perumpamaan tentang seorang penabur. Dalam permenungan saya, kadang kita juga mengalami hal yang sama. Kadang benih sabda Tuhan itu tumbuh dalam diri kita, tapi kadang tidak bertahan lama. Karena kita dihadapkan pada godaan-godaan, tawaran-tawaran duniawi yang kadang membuat kita bertahan sebentar saja, lalu layu, lalu mati. Kadang kita jatuh di semak duri, kita dihimpit oleh segala perkara-perkara duniawi, kemarahan, kebencian, iri hati, dendam. Lalu sabda Tuhan itu dihimpit dengan kemarahan, lalu akhirnya tidak bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan, dalam tugas pelayanan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, toh pada akhirnya dia jatuh di tanah yang subur dan dia menghasilkan buah berlimpah. Kita juga diharapkan bahwa setelah kita mengalami semua pengalaman-pengalaman jatuh bangun dalam hidup ini, kita belajar dari setiap pengalaman itu. Tidak ada salahnya Anda jatuh di pinggir jalan, Anda jatuh di semak duri, tidak ada salah bagi saya. Yang penting adalah bagaimana kita belajar. Kalau jatuh di pinggir jalan itu tidak enak. Kalau dihimpit semak duri itu tidak enak. Kita belajar dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, lalu kita berjuang untuk memperbaharui diri kita, memberi diri kita dibentuk dan dipakai oleh Tuhan, sehingga kita sampai jatuh pada tanah yang subur, di mana sabda Tuhan boleh tinggal dalam diri kita dan berbuah melimpah bagi keselamatan diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita bukan orang yang sempurna. Kita mungkin jatuh di pinggir jalan, kita mungkin jatuh di semak berduri. Kita mengalami semuanya itu. Tapi belajar dari pengalaman-pengalaman yang tidak enak itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tidak ada namanya kegagalan. Gagal yang sesungguhnya adalah ketika Anda berhenti untuk terus mencoba ketika Anda gagal.
Gagal yang sesungguhnya ketika Anda berhenti untuk terus berharap dan melakukan kebaikan dalam kehidupanmu. Gagal adalah tantangan. Gagal adalah pembelajaran bagi diri kita untuk terus berbuah lebih baik dari hari ke hari. Gagal akan menjadikan kita pribadi yang semakin berkembang, semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Kalau saat ini Anda gagal dalam kehidupan bahtera keluargamu, no problem. Belajar dari pengalaman ini. Lalu berjuang untuk memperbaiki dirimu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maka Anda jatuh kelak pada tanah yang subur, keluargamu akan bertahan. Saya juga sebagai seorang biarawan, bukan orang yang sempurna. Saya juga sering gagal jatuh dalam kesalahan dan dosa. Tapi saya juga mau belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar untuk menjadi pribadi yang membiarkan kuasa Tuhan menguasai hidup saya sendiri. Agar saya juga berbuah melimpah dalam tugas panggilan dan perutusan saya sebagai seorang imam. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari. Gagal no problem, jatuh di semak duri no problem, jatuh di pinggir jalan no problem. Asalkan kita tidak terus jatuh, tapi kita bangkit, kita belajar dari setiap pengalaman itu. Lalu kita membiarkan firman Tuhan menguasai hidup kita, agar berbuah melimpah dalam tugas pelayanan kita. Anda pasti bisa, karena kuat kuasa dari Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan dalam permenungan tadi. Tidak usah takut. Kalau Anda gagal, kalau Anda pernah jatuh dalam dosa, kalau Anda saat ini baru belajar mulai bangun lagi untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, Tuhan tidak mempersalahkan itu. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana niat dan semangat untuk memperbaharui diri kita. Saya juga orang berdosa. Tapi mari kita sama-sama saling mendoakan, saling mendukung, agar kita boleh bangkit dari kegagalan kita, dari dosa-dosa kita, dan membiarkan Tuhan menguasai hidup kita dalam seluruh tugas pelayanan kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, kesehatan yang masih Engkau percayakan bagi kami masing-masing. Ampunilah dosa-dosa kami sepanjang hidup kami. Kalau kami selalu gagal dalam kehidupan kami. Kalau kami jatuh di pinggir jalan, jatuh di semak-semak duri, tidak mau mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami sibuk dengan kesibukan kami sendiri, ketakutan kami sendiri. Bantulah kami untuk bangkit agar kami boleh sampai pada tanah yang subur. Biarlah firman-Mu menguasai hidup kami, dan biarlah firman-Mu berbuah melimpah dalam tugas panggilan dan perutusan kami masing-masing. Tuhan, berkatilah orang-orang yang sakit karena pandemi COVID-19 atau sakit apapun. Semoga mereka Kau jamah hari ini dan disembuhkan. Kami berdoa Tuhan, semoga pandemi ini segera berlalu, agar kami semua boleh bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.